Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faki. Di sini akan melanjutkan tentang 50 kaidah Al-Quran. Dalam kaidah berikutnya, yaitu kaidah ke-7, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengambil penggalan ayat dari surat At-Taubah ayat ke-91. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Surat At-Taubah ayat ke-91. Ayat di atas merupakan salah satu kaidah yang mengatur interaksi antar sesama manusia. Tentu sebuah sikap mengenai ayat ini adalah tentang sebuah sikap yang dicatat oleh Al-Quran seputar penjelasan sekelompok orang yang mengemukakan alibi untuk tidak mengikuti perang. Terkhusus perang Tabuk pada saat itu, yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Di antara mereka ada yang dikabulkan uzurnya, serta ada pula yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Allah berfirman dalam surat At-Taubah dari ayat ke-90 sampai dengan 93, dan datanglah kepada Rasulullah orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Baduy, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak pergi berjihad, sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang kafir yang diantara mereka itu akan ditimpakan azab yang pedih. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Sesungguhnya jalan yang menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang yang kaya. Mereka rela berada bersama-sama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, maka mereka tidaklah mengetahui akibat perbuatan mereka tersebut. Surat At-Taubah ayat ke-90 sampai dengan 93. Makna kaidah ini secara ringkas, tidak ada dosa bagi orang-orang yang memiliki uzur yang benar dan dapat diterima. Seperti uzur-uzur ini bentuknya seperti kelemahan fisik lalu kemudian sakit atau zamamah, yaitu tertimpa bencana atau penyakit menahun, dan tidak memiliki biaya, dengan syarat semua keterbatasan dan kelemahan ini benar-benar terjadi pada diri mereka. Karena itu Allah mengatakan idza nasahu, yaitu mereka jujur dan benar dalam niat dan perkataan. Jadi memang dia secara niat memang ingin ikut, tapi ternyata tidak mampu Jadi dia secara jujur niat dan perkataannya, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Mereka tidak menipu manusia, dan mereka orang-orang yang baik dalam menggambarkan keadaannya. Setelah itu Allah menghadirkan harapan untuk mereka dengan mengatakan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seperti diketahui bahwa pengambilan sebuah hukum dilihat berdasarkan keumuman lafaz dan bukan karena kekhususan sebab, seperti yang sering diutarakan dalam kaidah ilmu tafsir. Hal ini dimaksudkan untuk meluaskan cakupan kaidah ini kaidah di surat At-Taubah ayat ke-91 tadi, yaitu tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini berlaku umum, bukan hanya untuk ketika perang Tabuk saja kondisinya seperti saat perang Tabuk waktu itu. Ini menunjukkan bahwa asal hukumnya yaitu seorang muslim terbebas dari mendapatkan beban apa saja selain beban syariat. Keumuman ayat ini menunjukkan bahwa seseorang terbebas mendapatkan beban apa saja dari orang lain kecuali melalui mekanisme atau alat penetapan terpercaya yang bersumber dari syariat. Wahai saudaraku, di sini Rasulullah
Rasulullah SAW melalui Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil ya, dalam bukunya mencoba merenungi gitu ya, mencoba mengajak kita merenungi firman-firman Rabb-Nya. Ayat ini senantiasa dan selalu menjadi dalil mencengangkan yang dipakai oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum pada beberapa pembahasan fikih. Konklusinya yaitu, siapa yang berbuat baik kepada orang lain, entah perbuatan baik itu ditunjukkan pada dirinya, atau pada hartanya, atau selainnya, lalu setelah dimaksimalkan, menghadirkan kebaikan itu terlihat kekurangan dan cacat, maka dalam hal ini ia bukanlah penjamin kesempurnaan. Sebab ia hanya sebatas pelaku kebaikan. Pada saat seperti ini tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik itu. Demikian juga halnya dengan para pelaku keburukan, seperti yang melampaui batas mereka juga memiliki jaminan. Setelah kita membahas dari sisi fikih, seperti yang sudah disampaikan gitu ya, sebelumnya, maka sekarang cobalah kita tengok sejenak medan atau lapangan yang menjadi tempat kaidah ini dipraktikkan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hidup ini dipenuhi oleh berbagai macam ladang untuk menghadirkan kebaikan serta memberi kesempatan kepada semua orang untuk berbuat baik kepada orang lain dengan memberikan pelayanan dan bantuan apa saja kepada mereka. Tentu yang paling utama dan terdekat adalah anggota keluarga. Dalam hal ini bisa pasangan ya, seperti istri, suami, atau bahkan kemudian anak-anak. Namun sayangnya banyak pihak yang mengabaikan dan meremehkan kaidah yang sekarang kita bahas ini. Tidak jarang kita temui orang-orang yang telah berbuat baik itu, namun mereka mendapatkan kritikan bahkan cercaan yang sangat keras dari pihak lain, baik mereka sadar maupun tidak. Tentu hal ini akan menutup pintu kebaikan berikutnya dan menyempitkan lahan kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada orang yang bersungguh-sungguh menuntaskan tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik berupa tugas dakwah, tugas sosial, tugas keluarga, dan lainnya. Ia menghabiskan banyak waktu dan hartanya demi kerja tersebut untuk menjadi sempurna dan bermanfaat bagi orang lain. Ia juga berupaya meminta bantuan orang lain agar ikut berpartisipasi, membantu dan mendukungnya. Sayangnya tidak ada seorang pun yang bersedia membantunya. Karena tidak satu pun yang bersedia membantu dan mendukung kerjanya, maka ia pun melakukannya seorang diri. Ia berkeringat sendiri dan berupaya semaksimal mungkin menuaikan hasil yang terbaik. Tapi ketika ia sudah selesai menunaikan tugas-tugasnya dan terlihat sedikit ada kekurangan pada pekerjaannya, yang memang sebenarnya tidak bisa dihindari dan masih bersifat wajar, bukannya ia mendapatkan ucapan terima kasih, sanjungan, atau kritikan dan saran yang baik, tetapi yang ia peroleh hanya hujaan dan cercaan atau bahkan penghinaan. Gitu. Kalaupun kritikan bentuknya bukan mengkritik, jatuhnya lebih ke menghina ya. Padahal sebelumnya ia sudah berupaya keras meminta saran dan bantuan dari pihak-pihak yang mencela, tapi tidak seorang pun yang bersedia membantunya, sehingga ia memutuskan untuk bekerja seorang diri. Memang terdapat kekurangan pada kerjanya, tapi itu semua disebabkan oleh kekurangan tenaga dan keterbatasannya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bukankah orang yang seperti ini yang paling terkena dengan firman Allah, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dalam surat At-Taubah ayat ke-91. Dan untuk orang-orang yang mencela dan mengecilkannya, seharusnya mendengarkan ungkapan salah seorang penyair berikut ini, yaitu, mereka menganggap kecil dan enteng, padahal tidak ada cercaan bagi ayah kalian. Mereka pun tak sanggup menduduki posisi yang ia lakoni. Contoh-contoh yang seperti ini sering terulang pada banyak kondisi dan keadaan, baik itu di rumah, di sekolah, di yayasan, organisasi, kantor, instansi pemerintah, dan kegiatan broadcasting, bahkan juga acap kali terjadi pada ulama, juru dakwah, dan lain-lain. Maka tentu kita sangat membutuhkan kehadiran kaidah ini, mempelajari metode interaksi dengan orang-orang baik yang dianggap melakukan kesalahan. Tujuannya apa? Agar tali kebaikan itu tidak putus begitu saja, karena jika orang yang melakukan kebaikan atau para dermawan sering disalahkan, lalu siapa lagi yang akan melakukan kebaikan dan kesolehan pada umat ini? Jangan sampai gitu ya, orang-orang baik ini kemudian merasa lelah gitu ya, capek, sampai kemudian berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut.
ini juga tidak berarti meninggalkan budaya menasehati dan mengkritik dalam rangka membangun gitu ya, atau mengkritik dalam rangka ya membuat kebaikan lebih baik lagi. Namun yang lebih penting di sini adalah menggunakan cara-cara serta metode terbaik dalam menasehati dan mengkritik untuk menjaga keberlangsungan kebaikan, menjaga stabilitas semangat orang-orang yang berbuat baik agar tidak kendor, tapi meningkatkan produktivitas kerja serta menambah kualitas dan keindahan pekerjaannya. Hal yang juga termasuk ketika kita membahas tentang kaidah Al-Quran ini, yaitu tidak mencampur adukan antara apa yang menjadi bentuk kebaikan seseorang dan apa yang menjadi kewajibannya. Lalu setelah itu kita berdalih bahwa ia seorang yang memang wajib menghadirkan kebaikan itu. Tentu ini merupakan pemahaman yang keliru dalam penerapan kaidah yang mulia ini. Karena seseorang sebelum ia menunaikan sebuah tugas untuk orang lain, ia berada di wilayah ihsan dan keutamaan. Namun apabila ia sudah menunaikan tugas itu, maka ia sudah pindah ke wilayah upaya serius untuk menuntaskannya dengan cara yang paling baik, dan ia berhak mendapatkan penilaian untuk itu. Mungkin untuk mendekatkan pemahaman ini, perlu untuk kemudian kita membandingkan dengan masalah nazar. Nazar adalah sebuah tekad seseorang untuk melakukan sesuatu apabila apa yang dinazarkannya tercapai. Gitu ya. Jadi diwajibkan untuk kemudian melakukan atas nazarnya karena telah tercapai, janjinya telah tercapai. Syarat memandang bahwa ia tidak wajib bernazar, seperti seseorang yang bernazar akan menyumbangkan 1.000 rial, tentu sebelum ia mengucapkan nazarnya tersebut, ia tidak berkewajiban untuk menyumbangkan jumlah uang sebanyak itu, bahkan walaupun hanya 1 rial. Namun ketika nazar itu sudah diucapkan dari mulutnya, maka ia harus menyumbangkan sejumlah uang yang ia telah ucapkan, dan ia harus memenuhinya ketika nazarnya telah tercapai. Demikian juga dengan kaidah yang sedang kita bahas ini, yaitu kaidah yang ke-7. Hal ini perlu disampaikan mengingat banyak orang salah dan keliru dalam memahami kandungan ayat atau kaidah Al-Quran ini. Mereka menempatkannya pada posisi yang salah, sehingga menjadi sebab para muslimin ini menjadi menjauh dan tidak lagi meneruskan proyek-proyek dakwah, proyek-proyek kebaikan, sebab pihak pertama terus menekan dan menyalahkannya. Dengan dalih ia sebagai seorang muhsin gitu ya, seorang dai yang harus benar dalam tindakannya. Disinilah terjadi kesalahpahaman dalam memahami tema tentang ihsan dan menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Maka sungguh jelaslah seperti yang disampaikan di awal-awal kaidah ini, itu surat At-Taubah ayat ke-91, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini menjadi teguran buat kita untuk kemudian tidak mengkritik bahkan mungkin jatuhnya ya, malah menghina gitu ya, mencerca orang-orang yang telah berbuat baik. Mungkin niatnya mengkritik atau bahkan mungkin memang tidak ada niat mengkritik sama sekali, hanya mencari-cari kesalahan atau berbuat keburukan gitu ya, untuk menurunkan semangatnya atau tidak menilai kebaikan yang telah orang itu lakukan. Maka ini perlu menjadi teguran untuk kita bersama agar lebih berhati-hati lagi dalam berucap. Walaupun ini konteksnya untuk menasihati, kembali lagi dasar dalam 50 kaidah Al-Quran ini, yaitu kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik kepada sesama manusia. Berkatalah yang baik di sini bukan hanya sekedar perkataannya yang baik, tapi juga caranya yang baik gitu ya, isinya pun juga baik gitu ya, dan diberikan dengan cara yang terbaik dan di waktu yang benar-benar baik, yang memang kemudian bisa diterima dan bukan berniat untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang yang berbuat baik tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.